subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, seorang suami di Mojokerto, Jawa Timur terpaksa menyimpan jenazah istrinya di kamar kos selama hampir 24 jam. Hal itu ia lakukan lantaran tak punya uang untuk memakamkan istrinya. Penghuni rumah kos di Kranggan, Mojokerto, Jawa Timur panik karena jenazah salah satu penghuninya yang meninggal dunia tak kunjung dimakamkan. Sang suami Dedi terpaksa menyimpan jenazah istrinya di kamar kos karena tak punya uang untuk memakamkan. Terlebih, keduanya merupakan warga pendatang dan tidak memiliki kerabat di lingkungan ini. Warga akhirnya berinisiatif melaporkan kejadian ini ke polisi. Meninggalnya di kamar kos, ada suaminya. Tahu suaminya meninggal. Setelah dia tahu meninggal, dibawa kemana? Dibawa rumah sakit Gadul. Setelah dia bawa di rumah sakit Gadul, kok bisa pulang ke sini lagi? Kurang tahu nggih. Petugas yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Polisi memastikan korban meninggal dunia karena sakit. Dedi diduga terpaksa meninggalkan jasad istrinya di kamar kos karena harus mengurus prosesi pemakaman seorang diri. Sakit, kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia karena di kos-kosan itu nggak ada keluarganya di sini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, minta tolong rumah sakit untuk dilaksanakan suci penyucian jenazah itu. Setelah itu dibawa kos-kosan di sini. Selanjutnya dengan dibantu petugas PMI, jenazah akhirnya dibawa ke pemakaman Losari, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto untuk segera dimakamkan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kepala Desa Kranggan, Mojokerto, Bapak Rokan. Selamat sore, Pak Rokan. Selamat sore. Baik, ya. Pak Rokan, benarkah Pak Dedi ini tidak bisa memakamkan istrinya karena terkendala masalah biaya? Menurut pengetahuan kami, untuk pemakaman tentunya di Kota Mojokerto ini tidak ada untuk penarikan biaya apapun. Namun mungkin kemarin karena ada kesalahpahaman atau miskomunikasi Pak Dedi dengan masyarakat setempat, sehingga itu yang muncul tiba-tiba di pemikiran Pak Dedi. Tidak ada bantuan Pak dari pemerintah daerah setempat begitu atau mungkin warga sekitar? Sebetulnya dari masyarakat Penggerman sendiri adalah pemfasilitasan. Kemarin masyarakat sudah berkumpul di sana memfasilitasi, bahkan membawanya ke rumah sakit juga. Setelah evakuasi di rumah sakit, dikembalikan ke masyarakat dan ditunggu sama masyarakat sampai pagi hari. Itu kemarin. Baik. Ya, Pak Rokan, bagaimana sebenarnya kronologi dari meninggalnya istri dari Pak Dedi ini hingga kemudian harus disimpan di dalam kamar kosnya? Ini menurut pengetahuan kami, yang saya dapat informasi dari tokoh masyarakat juga dari pihak polisian bahwasannya yang bersangkutan ini adalah kos di sana kurang lebih adalah satu tahun lebih, dan yang istrinya ini menderita sakit. Ya. Setelah sakit, mungkin dalam keadaan kritis, akhirnya dibawa ke rumah sakit Gadul. Setelah di rumah sakit Gadul sana, dia meninggal dunia, akhirnya diproses, dirawat di rumah sakit sehingga dievakuasi sampai dia benar-benar akhirnya dikafani dan dimandikan dan setelah itu dibajar. Ada memang benar alasannya tidak mempunyai biaya, Pak, dan seperti apa Pak Dedi ini mengemukakannya begitu? Sebetulnya sih kalau menurut pemahaman kami atau pengetahuan kami itu sebagai mungkin kolom dari Pak Dedi sendiri saja. Masyarakat sebetulnya sudah peduli di sana memfasilitasi semua untuk perawatan jenazah. Bahkan sampai masyarakat itu sudah menunggu sampai pagi hari. Setelah itu Pak Dedi meninggalkan di istrinya ini, almarhum ini, keluar tanpa pengetahuan warga masyarakat, sehingga dikontak sama masyarakat. Pak Dedi HP-nya tidak bisa dihubung kembali lagi. Baru-baru kembali mungkin sekitar jam 10 pagi. Jadi sempat meninggalkan jenazah istrinya di kamar kos gitu ya, Pak? Iya. Pada saat itu apa yang sedang dilakukan oleh Pak Dedi? Pak Dedi informasinya izinnya keluar mencari bantuan, tapi dihubungi sama masyarakat, tidak bisa dihubungi, HP-nya off kalau gitu. Selain Pak Dedi, apakah ada keluarga lain Pak yang tinggal berdekatan dengan mereka begitu? Sepengetahuan kami tidak ada di situ. Baik. Hanya Dedi berdua. Baik, ada alasan Pak Dedi mengapa meninggalkan jenazah istri sendirian di rumah? Ini menurut pengakuan Pak Dedi sendiri, bahwasanya dia keluar itu untuk mencari biaya gitu aja.
Lalu seperti apa Pak kondisi jenazah saat ini dan apakah sudah dimakamkan? Untuk kondisi jenazah sudah kemarin dimakamkan hari Senin kemarin kurang lebih jam sekitar setengah 12 siang. Hari Senin kemarin. Baik. Pak, ada laporan ini ke kantor polisi. Laporannya ini apa yang dilaporkan Pak? Kan juga jenazahnya sudah dikebumikan. Iya. Menurut makanya tadi kan menurut informasi kami itu mungkin ada terjadi miskomunikasi antara masyarakat atau Pak Dedi. Dalam hari ini dari pihak kepolisian sudah tinjau ke lapangan dan lokasi, tidak ada unsur-unsur pidana dan yang berhubungan dengan hukum. Baik, berarti masalahnya sudah selesai ya Pak ya? Sudah selesai, sudah clear. Baik. Pak Rokan, Pak Dedi sendiri dan istrinya sudah berapa lama tinggal di wilayah Kranggan ini? Kalau menurut pemantauan kami, untuk yang di kos-kosan ini Pak Dedi kurang lebih 1 tahun. Berarti baru sebenarnya di sana? Iya. Bekerja sebagai apa Pak? Pak Dedi? Kalau Pak Dedinya ada sebagai pegawai swasta. Sebelumnya berasal dari daerah mana Pak Dedi dan istrinya? Kalau Pak Dedinya sendiri sih asli dari Mojokerto sendiri. Kalau istrinya dari Ciputat, Jakarta Utara. Baik, Pak Rokan sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Pak Dedi pasca peristiwa ini? Kemarin tadi saya mendapat informasi sudah dan saya klarifikasi untuk ke Pak Dedi. Bagaimana kondisi Pak Dedi saat ini, Pak Rokan? Kondisinya baik-baik saja. Baik, jadi sudah dijelaskan bahwa ini sebenarnya hanya miskomunikasi antara Pak Dedi dengan warga sekitar, tidak ada masalah dan laporan ke polisi pun memang upaya warga untuk membantu sebenarnya. Iya. Udah tadi sudah saya klarifikasi ke yang bersangkutan, saya pendatangan ke sana, intinya tidak ada permasalahan. Baik, terima kasih Pak Rohan, Kepala Desa Kranggan Mojokerto sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNews Sore.